Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma urzuqna fahman nabiyyin wa hifdza mursalin wa ilhama malaikati mukarrabin birahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, kurniakan kami kekuatan daya fikir seperti daya pikir para nabi, daya ingat seperti daya ingat para rasul, yaitu ketangkasan berpikir dan bergerak seperti dimensi malaikat yang terus mengikat diri dengan ilmu Allah menurut rancangan dan kepastian ilmu Anda. Wahai Sang Maha Pembina kehidupan saling kasih sayang. Para sahabat sekalian, berjumpa kembali dengan kami di channel Pandai Tirakat, yang mana untuk kesempatan kali ini yaitu tirakat yang ke-520, kita akan coba membahas Quran surat 30 ayat 25. Wa min ayatihi an taqumas sama'u wal ardu bi amrih summa idza da'akum da'watan minal ard iza antum takhrujun. Sebelum kita mengurai ke kalimatnya, seperti biasa kita urai terlebih dahulu. Kita klasifikasikan setiap bentuk kata pada ayat ini. Yang pertama kita lihat di situ ada wa. Wa ini lain-lain bentuk kata. Kita lambangkan L, ini masuknya kepada labuka perangkai atau kita singkat lapar. Huruf lapar kita ingatkan kembali am, au, bal, summa, hatta, fa, wa, dan harkat. Selanjutnya min, juga ini labuka, lain-lain bentuk kata. Jadi kita lambangkan L, ini masuknya ke huruf sandang atau labuka sandang. Huruf ladang ila, bita, hatta, ruba, ala, an, fi, kali, min, wa. Selanjutnya kita lihat ayatihi. Nah, ini adalah dua bentuk kata, yaitu kata majemuk dari ayati dan hi. Kita tinjau dulu bentuk kata ayati. Ini adalah kata benda, jadi kita lambangkan B. Untuk ayati ini dilihat dari asal usulnya, ini adalah kata benda asli untuk nama sesuatu, golongan perempuan, jumlahnya untuk banyak orang atau jamak. Kemudian perubahan akad akhir kasrah karena di sini sebelumnya didahului oleh huruf sandang min. Untuk tasrifnya ayatun, ayatani, ayatun untuk yang rafa. Kemudian untuk yang nasab ayatan, ayataini, ayatin. Kasrah ayatin, ayataini, ayatin. Artinya di sini adalah bisa ayat-ayat atau juga arti lain adalah pembuktian. Selanjutnya hi, ini KPNO. Ini maksudnya ke kata benda, jadi kita lambangkan B. Ini hi ini adalah KPNO untuk pihak ketiga laki-laki tunggal. Kemudian perubahan akad akhir ini dalam keadaan kasrah karena dia menjadi kata kedua dalam majemuk. Selanjutnya kita lihat an. An di sini lain-lain bentuk kata, jadi kita lambangkan L. Ini an di sini adalah masuknya ke huruf nasab atau amilun nawasib. Yang fungsi dari an di sini adalah mensukunkan kata kerja lagi. Amil nawasib atau huruf nasab diantaranya an, lan, izan, kai, kemudian lam ta'lil, lam kai, lam juhud, dan hatta. Selanjutnya kita lihat bentuk kata takuma.
Ini kata kerja, jadi kita lambangkan K. Kemudian untuk kata kerja ini kita tinjau dari 6 aspek pembahasannya. Yang pertama dari jenis huruf, ini adalah buduk tengah waw dari qama yaqumu. Jumlah huruf 3 huruf pokok pola 2 fa'ala yaf'ulu. Kemudian keadaan kerja aktif dilihat dari kebutuhan objek. Ini kata kerja intransitif. Kemudian pedas, kata kerja lagi untuk domir hiya, dan perubahan harkat akhir dalam keadaan fathah karena fungsi dari an. Dengan ciri-ciri fathah untuk kata kerja, yang pertama cirinya itu fathah nyata. Ini berlaku untuk domir huwa, hiya, anta, ana, dan domir nahnu. Kemudian ciri yang kedua dari nasab itu dengan membuang nun. Ini untuk kata kerja 5, yaitu yang pertama untuk domir huma, laki-laki atau perempuan, kemudian hum, selanjutnya antuma, laki-laki atau perempuan, antum, dan domir anti. Kemudian ciri fathah yang ketiga itu dengan tetapnya nun. Ini untuk domir hunna dan antuna. Kita lihat pedas dari bentuk kata qama. Tasrif 10-nya qama yaqumu qauman maqaman. Kemudian kata pelaku qaimun maqumun kum la taqum miqamun maqamun maqamun. Selanjutnya peta lagi dalam keadaan nasab atau fathah. Yaquma, situ fathah nyata. Kemudian untuk huma dengan membuang nun sehingga menjadi yaquma. Kita itunya tasrifnya yaquma yaquma yaqumu taquma taquma yaqumna taquma taquma taqumu taqumi taquma taqumna aquma naquma. Selanjutnya kita lihat bentuk kata as-sama'u. Ini kata benda, jadi kita lambangkan B. Lihat dari asal usul, ini kata benda asli, nama sesuatu atau isim alam. Untuk golongan perempuan, jumlah usul tunggal, perubahan harkat akhir damah atau rafa karena menjadi subjek dari kata kerja takuma. Untuk tasrifnya hanya ada 3, as-sama'u, as-samawani, as-samawatu. Kemudian yang fathahnya as-sama'a, as-samawaini, as-samawati. Dan yang kasrah as-sama'i, as-samawaini, as-samawati. Artinya semesta angkasa. Kemudian wa, lapar, buka perangkai. Selanjutnya al-ardu, ini kata benda, kita lambangkan B. Asal usul, kata benda asli, nama sesuatu untuk golongan perempuan, jumlahnya tunggal, perubahan kata akhir damah. Dimana untuk al-ardu ini hanya bentuk tunggalnya saja, sehingga hanya mengenal perubahan harkat akhir al-ardu, al-arda, al-ardi. Selanjutnya kita lihat bentuk kata B. Ini sama dengan min di awal, yaitu masuk ke labuka sandang. Kemudian amrihi,
Ini juga kata majemuk, 2 kata, jadi dari amri dan hi. Kemudian kita tinjau dulu yang amri. Ini adalah kata benda, jadi kita lambangkan B. Kita tinjau dari asal usulnya. Untuk kata benda, untuk amri ini itu masuk kepada kata benda jadian untuk akar kata dari kata kerja amara ya'muru amran. Kemudian golongannya laki-laki, jumlah tunggal, kemudian perubahan harokat akhirnya kasrah karena dia sebelumnya didahului oleh huruf sandang bi. Selanjutnya bentuk kata hi. Ini sama seperti pada ayatihi. Jadi KPNO untuk pihak ketiga laki-laki, jumlah tunggal, perubahan harokat akhir kasrah karena dia menjadi kata majemuk. Untuk kata kedua. Selanjutnya summa. Ini kawan dari waw, wa, itu masuknya kepada labuka perangkai. Kemudian kita lihat bentuk kata iza. Ida di sini adalah labuka syarat atau kita singkat lara. Huruf syarat rumusnya apat, ipat, lati, mati. Apat, a-nya 4, amma, ayyu, ayyuma, ainama. Kemudian ipat, iza, ila, imma, dan in. Kemudian untuk yang lati, la-nya 3, lama, lain, lau. Mati, ma, man, mahma. Kemudian kita lanjut ke bentuk kata da'a. Ini kata kerja, jadi kita lambangkan ka sama seperti tadi. Untuk kata kerja kita tinjau dari 6 aspek pembahasannya. Yang pertama dari jenis huruf. Ini adalah buduk akhir waw. Kemudian jumlah huruf 3 huruf pokok pola 2. Fa'ala yaf'ulu. Dilihat di keadaan kerja aktif, kebutuhan objek, ini masuk ke kata kerja berobjek. Kemudian pemecahan dasar, ini kata kerja telah untuk domir huwa. Dan yang terakhir perubahan harokat akhir, ini mabni fathah. Jadi untuk kata kerja telah, maka untuk menentukan perubahan harokat akhir kita tinjau, kita lihat dari harokat lam fi'il. Kemudian untuk pedasnya menjadi da'a. Jadi di sana ada berlaku hukum ibdal, buduk waw atau ya yang jatuh setelah harokat fathah, maka dia dirubah menjadi alif sehingga asalnya da'awa menjadi da'a. Kemudian kata kerja lagi polanya yaf'ulu menjadi yada'u, maka juga di sini berlaku hukum ibdal. Untuk kata kerja lagi buduk akhir waw atau iya, maka harkat huruf buduk dirubah menjadi sukun sehingga asalnya yada'u menjadi yada'u dan ditulis tanpa alif sehingga menjadi da'a yada'u du'aan atau da'watan. Selanjutnya kata kerja, kata pelakunya da'in mada'uwun uda'u. Jadi pada kata kerja perintah di situ untuk buduk akhir waw atau iya, maka ada pembuangan huruf buduk. Asalnya uda'u menjadi uda'u.
karena ciri jazm atau ciri sukun untuk buduk akhir waw atau ya dengan membuang huruf buduk sehingga menjadi ud'u. Kemudian kata kerja larangannya la tada'u. Kemudian untuk isim alat mida'an, dan terakhir mada'an. Selanjutnya untuk tasrif 14 da'a, da'wa, da'au, da'at, da'ata, da'auna, da'auta, da'autuma, da'autum, da'auti, da'autuma, da'autunna, da'autu, da'auna. Kemudian kita lihat setelah da'a itu bentuk kata kum. Ini kata benda sejenis kata benda, maka kita lambangkan B. Kemudian kita tinjau. Untuk kum ini adalah kata pengganti nama objek. Untuk pihak kedua laki-laki, jumlahnya untuk banyak orang jamak. Kemudian perubahan harkat akhir ini fathah karena dia menjadi objek dari da'a. Selanjutnya da'watan. Ini kata benda masuk kepada kata benda jadian arta atau akar kata dari kata kerja da'a, ya da'u, du'aan, da'watan. Kemudian untuk golongannya ini adalah golongan perempuan, jumlah untuk satu orang, perubahan harkat akhir fathah. Kemudian min sudah tadi kita bahas, minal ar. Lanjut kita ke iza. Untuk ida di sini ini labuka, jadi kita lambangkan L. Ini adalah huruf jawab syarat. Selanjutnya kita lihat bentuk kata antum. Antum ini kata benda, jadi kita lambangkan B. Kemudian untuk bentuk kata antum ini adalah kata pengganti nama subjek. Untuk pihak kedua laki-laki, jumlahnya jamak untuk banyak orang. Kemudian perubahan harkat akhir dalam keadaan rafa atau domah. Selanjutnya takharujuna. Ini kata kerja, kita tinjau dari 6 aspek pembahasannya. Dari jenis huruf ini kata kerja sempurna. Kemudian jumlah huruf 3 huruf pokok, pola 2, keadaan kerja aktif. Kemudian ditinjau dari kebutuhan objek, ini kata kerja intransitif, pedas. Ini kata kerja lagi domir antum. Kemudian perubahan harkat akhir dalam keadaan damah, cirinya dengan waw nun. Untuk tasir 10-nya kharaja ya kharuju, khurujan, makhrajan, kharijun, makhrujun, ukhruj, la takhruj, mikhrajun, makhrajun, makhrajun. Kemudian untuk pagi damah yakhruju, yakhrujani, yakhrujuna, takhruju, takhrujani, yakhrujuna, takhruju, takhrujani, takhrujuna, takhrujina, takhrujani, takhrujna, akhruju, nakhruju. Demikianlah para sahabat untuk uraian bentuk kata. Kita lanjut ke uraian kalimatnya. Kita lihat ayat ini. Ini terdiri dari 3 anak kalimat. Yang pertama, wa min ayatihi an taqumas sama'u wal ardu bi amrih. Kemudian anak kalimat yang kedua, summa idza da'akum da'watan minal ar. Dan yang ketiga, iza antum takhrujun. Kita lihat dulu pada anak kalimat yang pertama.
Wa min ayatihi an taqumas sama'u wal ardu bi amri. Kita urai dulu pada kalimat an taqumas sama'u wal ardu bi amri. Ini adalah kalimat kata kerja yang struktur kalimatnya terdiri dari subjek, predikat, objek. Maka kita tentukan dulu subjek. Untuk menentukan subjek, maka cari kata benda apa yang jatuh setelah kata kerja. Nah, di sini bentuk kata rapa yang jatuh setelah kata kerja antakuma adalah as-sama'u wal ardu. Maka as-sama'u wal ardu ini menjadi subjek, kemudian antakuma menjadi predikat, dan bi amrihi menjadi objeknya. Selanjutnya as-sama'u wal ardu subjek, kedudukan dalam kalimat, dia menjadi pokok kalimat, kemudian predikat dan objek ini menjadi keterangan kalimat. Kemudian jumlah antakumas sama'u wal ardu bi amri ini menjadi pokok kalimat, di mana keterangan kalimatnya adalah min ayatihi. Jadi di sini keterangan kalimatnya yang didahulukan. Selanjutnya kita urai anak kalimat yang kedua, summa idza da'akum da'watan minal ar. Ini juga sama kalimat kata kerja. Jadi kita tentukan subjek, predikat, objek, dan yang lainnya. Nah, di sini tidak ada kata benda rafa yang jatuh setelah kata kerja da'a. Maka KPN yang terkandung dalam kata kerja da'a ini menjadi subjek. Maka da'a dhamirnya di situ adalah huwa. Huwa menjadi subjek, kemudian da'a ini predikat, selanjutnya kum objek, kemudian da'watan ini menjadi keterangan penegas atau maf'ul mutlak, dan minal ar menjadi keterangan tempat. Selanjutnya huwa subjek, maka kedudukan dalam kalimat ini menjadi pokok kalimat, kemudian predikat, objek, keterangan penegas, dan keterangan tempat ini menjadi keterangan kalimat. Jadi jumlah da'akum da'watan minal ar ini menjadi keterangan kalimat. Selanjutnya untuk kalimat ini, karena ini didahului oleh huruf syarat, maka ini menjadi jumlah dari summa idza da'akum da'watan minal ar ini menjadi pokarat atau pokok kalimat syarat. Kemudian kita lihat anak kalimat yang terakhir, idza antum takhrujun. Ini juga sama kalimat kata kerja, maka antum ini menjadi subjek, kemudian takhrujuna menjadi predikat, maka antum subjek menjadi pokok kalimat, dan predikat takhrujun ini menjadi keterangan kalimat. Kemudian iza antum takhrujun ini menjadi keterangan kalimat syarat dari pokok kalimat syarat summa idza da'akum da'watan minal ar. Kemudian dilihat dari kalimat besarnya, maka wa min ayatihi an taqumas sama'u wal ardu bi amri ini menjadi pokok kalimat merangkai. Selanjutnya jumlah summa idza da'akum da'watan minal ar iza antum takhrujun, pokarat dengan terkarat ini menjadi keterangan kalimat merangkai. Demikian para sahabat sekalian yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan kali ini. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.